Hasil tersebut kalian screenshot bila videonya kecepatan atau gimana. Nanti kalian gambar, letakkan di hasil laporan kalian nanti, dan kalian buat laporannya. Silakan Rachma, mulai videonya. Besar. Ada suaranya nggak videonya? Nggak ada suaranya. Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Mungkin emang nggak ada suara. Ada kok di videoin suara. Kak, mungkin di share screen-nya itu bagian share komputer sound-nya belum diklik. Ubah dulu ini ya, ada ke komputer sound. Sebentar ya, Dek, mau dicek dulu. Yahya. Iya. Ini udah di setting kan, tetap nggak bisa. Menurutku, kamu baca aja tulisannya ini, penjelasannya ini. Oke. Mulai dari awal. Ya. Jadi protozoa itu protista mirip tumbuhan. Nah, protozoa ini kingdomnya itu protista. Nah, ciri-ciri dari protozoa ini dapat bergerak. Itulah merupakan ciri-ciri utama dari protozoa. Nah, bersifat heterotrop. Kenapa dikatakan heterotrop? Karena sumber makanannya atau nutrisinya atau bahan organik didapatkan dari makhluk hidup lain. Kemudian memiliki ukuran mikroskopis. Cara perkembangbiakannya itu dapat melalui secara seksual dan juga secara aseksual. Nah, berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dikategorikan lagi dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu Rhizopoda. Nah, Rhizopoda ini memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu. Pseudo itu semu, podia itu kaki. Nah, contoh dari Rhizopoda ini yaitu amoeba. Amoeba ini bergerak melalui pseudopodia atau kaki semu, di mana sitoplasma itu bergerak sehingga terlihat seperti pergerakannya itu semu. Kemudian selanjutnya Ciliata bergerak menggunakan bulu cambuk, bulu getar atau silia. Nah, contoh dari Ciliata ini para
Nah, selanjutnya itu flagellata. Flagellata ini memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Nah, dapat kalian lihat sendiri di video itu ada flagel untuk digunakan sebagai alat pergerakannya. Contoh dari flagellata itu ada Euglena viridis. Nah, kalian bisa lihat di tanda panah itu terdapat ada flagelnya digunakan sebagai alat pergerakan. Nah, yang terakhir itu ada sporozoa. Sporozoa ini beda dari yang lainnya karena tidak memiliki alat gerak. Contohnya itu Plasmodium. Nah, Plasmodium ini kebanyakan bersifat parasit yang menyebabkan penyakit seperti penyakit malaria itu disebabkan oleh agennya itu Plasmodium. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh tadi berdasarkan kelompok tadi, yaitu ada amuba, kemudian ada paramecium, kemudian ada Trypanosoma brucei, dan terakhir yaitu Plasmodium. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari kelompok tadi. Nah, untuk cara kerja praktikum hari ini itu caranya cukup sederhana. Diambil sampel air, kemudian diteteskan ke objek gelas, kemudian ditutup menggunakan kaca penutup, lalu diamati di bawah mikroskop. Nah, pada saat pengamatannya di bawah mikroskop itu, amati dengan perbesaran yang kecil terlebih dahulu, kemudian baru dengan perbesaran yang lebih besar. Nah, dapat kalian lihat di sini terdapat banyak sekali jenis-jenis hewan yang ada di air. Nah, untuk Rhizopoda itu ada amuba di sini, amuba proteus. Nah, di amuba ini memiliki bagian tubuh yang difungsikan sebagai alat gerak. Jadi yang bergerak itu sebenarnya sitoplasma, pergerakan dari sitoplasma yang menyebabkan seolah-olah dia itu bergerak. Nah, atau disebut dengan kaki semu. Dan bentuk dari amuba proteus ini juga seringkali berubah-ubah atau fleksibel. Nah, selanjutnya itu contoh dari ini flagellata. Nah, ini Euglena viridis. Kita lihat dengan pembesaran 100 kali. Nah, contoh dari flagellata ini Euglena viridis. Alat gerak yang digunakannya itu berupa bulu cambuk atau flagella. Nah, seperti itu jika di bawah mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Jadi hasilnya itu dari amuba proteus tadi, kemudian Euglena viridis ini. Nah, ini tolong di screenshot ya hasil-hasil tadi. Dimasukkan ke dalam laporan kalian. Nah, bisa kalian lihat dia bergerak menggunakan flagellanya. Mungkin di video, nah itu flagellanya. Selanjutnya itu Paramecium caudatum. Nah, Paramecium caudatum ini termasuk kelompok di Ciliata. Nah, pada kelompok Ciliata ini memiliki bentuk yang tetap. Kenapa dia bisa memiliki bentuk yang tetap? Karena pada membran selnya itu terdapat pelikel. Nah, si pelikel ini merupakan selaput protein atau glikoprotein yang keras untuk menyokong membran sel tadi. Sehingga itulah yang menyebabkan jenis dari Ciliata ini memiliki bentuk yang tetap. Nah, bentuk tubuh dari Ciliata ini bervariasi. Ada yang menyerupai sandal, kemudian ada yang menyerupai lonceng, kemudian trompet, dan opal.
Nah, alat pergerakannya itu dalam kelompok Ciliata itu berupa rambut getar atau disebut juga dengan cilia. Nah, ukurannya itu pendek, membentuk barisan di seluruh permukaan tubuhnya. Kemudian yang terakhir itu kelompok dari sporozoa. Nah, contohnya itu Plasmodium. Bisa kalian lihat di sini dalam kelompok sporozoa tidak memiliki alat untuk bergerak pada anggota tubuhnya. Nah, selanjutnya cukup di sini saja untuk hasil dari materi protozoa. Ada 4 hasil. Yang pertama tadi ada Amoeba proteus. Yang kedua tadi ada Euglenoperidis. Yang ketiga ada Paramecium caudatum. Yang terakhir yaitu Plasmodium. Nanti hasilnya kalian gambar, lalu ditempel di lamporan. Untuk foto ini, foto-foto di hasil ini akan dimasukkan ke dalam lampiran kalian. Mungkin itu saja untuk praktikum dari materi protozoa. Selanjutnya dilanjutkan dengan praktikum soil enterata yang akan disampaikan oleh Kak Rachma. Terima kasih. Baiklah adik-adik, kita lanjut ke materi soil enterata. Kita tonton bersama-sama. Kita langsung ke hasilnya aja ya. Kita pakai Hydra fusca. Baiklah adik-adik, inilah bentukan dari Hydra fusca atau dari Hydra coklat. Hydra fusca ini merupakan hydra jenis air tawar yang hidupnya soliter atau tidak berkoloni, misalnya kolam atau sungai berarus tenang. Kita lihat di Hydra fusca ini memiliki kaki yang panjang sehingga kaki perekat sederhana ini bisa sangat memanjang. Dan inilah
tentakel hidra dalam pembesaran 100 kali. Tentakel hidra mengandung sel khusus yang disebut knitosit, yang memiliki struktur menyengat yang dikenal dengan nematosis. Nematosis menjerat partikel racun ke massa hidra yang membuat mereka lumpuh dan tidak berdaya melawan hidra. Isi nematosis tadi berupa benang panas seperti yang mengandung neurotoksin. Bisa dilihat mangsa dapat dilumpuhkan oleh hidra. Beberapa spesies Hydra puska ada dalam hubungan timbal balik dengan berbagai jenis uniseluler ganggang. Sehingga yang dapat kita lihat dari video tadi, perilaku makan dari Hydra puska menunjukkan kecanggihan apa yang tampaknya menjadi sebuah sistem syarat sederhana dari Hydra puska. Kita lanjut. Inilah video cara berkembang biak hidra. Ini merupakan reproduksi aseksual atau dengan perkembangan tunas. Hidra berkembang biak dengan cara tunas, yaitu penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induknya yang beberapa lama. Kemudian, penonjolan itu akan lepas dan terbentuklah individu baru. Berikut gambar hidra viridissima atau hidra hijau. Hidra hijau ini juga sama dengan hidra puska, merupakan hidra jenis air tawar.
yang hidupnya bersoliter atau tidak berkoloni. Berikutnya, ada hidra air tawar atau hidra viridis yang menempel pada sepotong kayu yang terendam, karena hidra ini sering menempel pada tumbuhan lain. Berikut ada gambar hidra puska, hidra coklat. Bisa kalian screenshot ya, Dek. Berikut ada gambar dari hidra puska di genangan air. Ini boleh kalian screenshot. Ini penjelasan yang kakak jelaskan tadi. Dan ini juga, yang video pertama. Silakan kalian screenshot. Baiklah, untuk hasil hanya memakai hidra puska atau hidra coklat. Kalian gambar dan deskripsikan apa fungsi dari tentakel, apa fungsi dari nematosit, dan cara berkembang biaknya. Baiklah, sekian dari kakak materi tentang Salentarata. Kakak balik ke Kak Farah. Halo, cek. Kedengaran? Kedengaran, Kak? Ya, Kak. Baiklah, terima kasih pemegang materi 1 dan 2, Yahya dan Sarah. Mungkin tadi ada pembayaran video maupun PPT dari pemegang materi. Nah, itu sudah langsung berupa hasil. Jadi nanti kan sudah dikasih tahu oleh pemegang materi kalau hasilnya itu ada berapa. Nah, itu kalian catat, nanti kalian buat laporan. Terus tuh untuk lampiran juga tadi sudah dikasih tahu kan di screenshot, atau kami screenshot ulang untuk lampiran. Tapi untuk hasil gambar seperti asistensi kemarin itu hasil tetap digambar manual. Nah, mungkin itu untuk penjelasan dari pemegang materi. Sekarang kita ke break room masing-masing. Kalian bisa explore lebih jauh lagi dengan asisten masing-masing. Kalaupun ingin bertanya juga bisa ke asisten masing-masing. Materi lebih lanjut juga akan diberikan oleh asisten masing-masing. Mungkin sekian itu aja dulu, bisa masuk ke break room masing-masing sesuai kelompoknya. Terima kasih. Oh iya, mohon bentar, Rel, izin masuk. Karena Ya. Juli lagi menemani teman kita untuk penelitian. Jadi tadi dia minta buat adik-adiknya dimasukkan ke kelompok Farel dulu, gitu. Mungkin itu, Rel. Baiklah, ada asisten yang mungkin Hai Pak Dila. Halo Dede.
Ini sama siapa lu? Halo, Beb.